Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil resum yang kami dapatkan dari 12 sumber referensi. Namun, sebelum kami menyampaikan hasil resum, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama adalah saya sendiri, Irma Salsabila, NIM 4101419051. Yang kedua ada Febriani Adia Negara Kusuma, NIM 4101419054. Dan yang terakhir ada Jeffrey Nur Effendi, NIM 4101419085. Baik, selanjutnya izinkan kami mempresentasikan hasil resum kelompok 8, yaitu tentang kemampuan berpikir matematis yang dibutuhkan pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah pengertian. Era revolusi industri 4.0 sering juga dinamakan era disrupsi, yaitu suatu era di mana terjadi perubahan besar-besaran pada semua bidang kehidupan sebagai dampak teknologi modern. Tak terkecuali, perubahan ini terjadi juga pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat berperan untuk menyiapkan generasi dalam menghadapi tantangan era disrupsi. Salah satu dampak dari era ini adalah banyaknya satuan pendidikan yang telah menerapkan teknologi digital dalam pengajaran, yang mampu menembus tembok ruang kelas, batas-batas sekolah, dan bahkan negara. Pembelajaran online yang diakses oleh banyaknya warga dunia, termasuk warga Indonesia, diperkirakan juga berdampak sangat mendasar bagi keseluruhan sistem pendidikan di Indonesia. Maaf, slide-nya masih yang sebelumnya. Transformasi dalam bidang penelitian dan pembelajaran matematika diperlukan untuk menjawab tantangan di era disrupsi seperti ini. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam perubahan hidup di era disrupsi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global tersebut. Untuk itu, satuan pendidikan harus mampu menyediakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada matematika. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang diajarkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Sebagai hasil dari tuntutan bahwa tantangan yang dihadapi siswa terkait dengan arus global, pendidik matematika di sekolah ditantang untuk memikirkan pertanyaan yang tepat, yaitu mengenai manusia dengan kualitas apa yang ingin dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan dan setelah mereka mempelajari matematika. Sehingga pendidik matematika perlu memikirkan nilai-nilai apa yang harus dikembangkan melalui pembelajaran matematika. Slide selanjutnya. Berdasarkan prediksi hasil analisis MGI, minimal terdapat 3 keterampilan yang harus dikuasai tenaga kerja, yaitu keterampilan menerapkan keahliannya, keterampilan berinteraksi dengan stakeholder, dan keterampilan mengelola massa. Hal ini berimplikasi pada tuntutan penyiapan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks, yang selanjutnya akan berimplikasi pada kebutuhan peningkatan proses pendidikan yang mampu membekali lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan revolusi industri 4.0. Slide selanjutnya. Untuk dapat menyiapkan lulusan yang mampu memenuhi tantangan revolusi industri 4.0, pemerintah perlu melakukan modernisasi sistem pendidikan untuk abad ke-21. Analisis tentang kemampuan kinerja yang paling diminati di era otomasi baru menunjukkan pentingnya keterampilan teknologi dan juga kemampuan bekerja sama, kreativitas, komunikasi, dan keterampilan sosial dan emosional. Pemerintah perlu memberi dukungan kepada sekolah atau kampus untuk dapat melakukan transformasi pembelajaran dari model pembelajaran yang didominasi oleh inisiasi pendidik menjadi pembelajaran menggunakan teknologi digital yang mendorong pembelajaran yang berpusat pada cara dan minat belajar peserta didik. Slide selanjutnya. Pendidikan di era revolusi industri 4.0
adalah kegiatan orang dewasa untuk membimbing dan mengarahkan orang lain agar bisa belajar untuk diri mereka sendiri. Untuk itu, pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan dan situasi di mana seseorang dapat memunculkan potensi dan kemampuan mereka sendiri, dan mengasah kemampuan yang mereka miliki untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri, menafsirkan dunia dengan cara unik mereka sendiri, dan akhirnya menyadari potensi penuh mereka. Dengan demikian, setiap orang dituntut untuk dapat memahami potensi diri, mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang terkait, dan selanjutnya menciptakan sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri atau masyarakat. Di era revolusi industri 4.0 ini, setiap orang dituntut untuk dapat berinovasi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Agar dapat menghasilkan karya-karya inovasi, seseorang memerlukan proses belajar yang dapat memaksimalkan potensi setiap individu, memberi fasilitas dan akses yang sesuai dengan minat dan bakatnya dalam belajar. Next slide selanjutnya. Secara umum, terdapat 18 kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan di era revolusi industri 4.0. Kedelapan kemampuan tersebut adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di PPT ya teman-teman. Nah, untuk dapat memiliki ke-18 kemampuan tersebut, setiap peserta didik perlu mendapatkan kesempatan untuk menggali potensi masing-masing dalam konteks bidang ilmu dan pekerjaan yang akan digeluti di masa datang. Pembelajaran harus mampu mengintegrasikan ke-18 kemampuan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yang membangun daya sensorik peserta didik, kemampuan kognitif, kemampuan alami berbahasa, kemampuan sosial dan emosional, dan kemampuan fisik. Untuk itu, perlu dirancang skenario pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan dan situasi di mana seseorang dapat memunculkan potensi dan kemampuan mereka sendiri dan mengasah kemampuan yang mereka miliki untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri dalam kaitannya dengan bidang ilmu yang mereka tekuni sekarang dan bidang pekerjaan yang akan digeluti di masa datang. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Febriani Adia Negara Kusuma. Terima kasih buat Irma. Buat selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk yang selanjutnya itu, era revolusi industri merupakan era perubahan dari teknologi mekanik ke teknologi digital. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari oleh kalangan masyarakat. Mulainya berkembang dari komputer sehingga lahirlah internet, perkembangan dari ponsel, telepon seluler, sehingga munculnya situs-situs sosial media. Kemudian, teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di segala bidang, tak terkecuali bidang pendidikan. Era revolusi industri 4.0 membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk menciptakan teknologi dalam upaya mempertahankan hidupnya. Pendidikan sendiri mempunyai peran yang sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia tersebut. Pembelajaran matematika merupakan bagian dari pendidikan yang mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam era industri 4.0. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika adalah untuk membentuk pola berpikir seseorang sehingga mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan sistematis. Di bidang pendidikan, untuk memecahkan suatu masalah, peserta didik membutuhkan keterampilan-keterampilan dasar yang biasa disebut dengan 4C, yaitu yang pertama ada critical thinking atau problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya menghafal, tetapi menggunakan dan memanipulasi materi yang telah dipelajari setelah situasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu communication atau komunikasi. Komunikasi adalah interaksi sosial antar seseorang yang saling menyampaikan gagasannya. Lalu yang ketiga itu ada collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi itu merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara kelompok.
Yang keempat itu ada creativity dan innovation atau biasa yang disebut kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi itu merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik gagasan atau berupa karya. Lalu yang selanjutnya itu ada strategi pembelajaran era revolusi industri. Pada abad 21, guru mengalami perubahan dalam strategi pengajaran yang dilakukan oleh guru dari cara tradisional ke arah digital yang lebih maju untuk memenuhi tuntutan revolusi industri 4.0. Haryono mengemukakan bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang relevan dan kondusif untuk menyiapkan siswa menjadi masyarakat yang melek informasi dan komunikasi abad 21, maka diperlukan strategi pembelajaran seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ada fokus pembelajaran pada praktik belajar lebih dalam dan belajar kemitraan baru. Belajar lebih dalam menjadikan siswa memahami intisari dari apa yang dipelajari dari satu kondisi dan mengaplikasikannya ke situasi yang lain. Lalu yang kedua itu ada strategi pembelajaran, mengaplikasikan strategi pedagogik yang mendukung kemampuan praktik deeper learning dan kemitraan baru. Lalu yang ketiga itu ada pembelajaran langsung ke arah model pembelajaran penemuan, inquiry-based model. Itu pembelajaran yang berbasis masalah ini menjadikan siswa yang lebih terampil dalam memecahkan masalah. Lalu yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi, diarahkan upaya membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan teknologi sebagai bagian dari kompetensi pada abad 21. Dalam pemanfaatan teknologi dapat melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam penggunaan teknologi, sehingga diharapkan siswa yang melek teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga hal ini dapat meningkatkan pencapaian prestasi. Lalu yang terakhir itu ada pendidikan informal dan belajar pengalaman memiliki peran penting dalam mengembangkan kompetensi siswa ini. Dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan di luar kelas sehingga diperlukan untuk mengembangkan, memperkaya pengalaman belajar di luar kelas. Lalu yang untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya, Jeffrey Nur Effendi. Untuk Jeffrey, dipersilakan. Terima kasih Adia. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan-keterampilan penting di abad ke-21 yang masih relevan dengan 4 pilar kehidupan yang mencakup learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. 4 prinsip tersebut masing-masing mengandung keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan belajar, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya. Next. Berbagai organisasi mencoba merumuskan berbagai macam kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi abad ke-21. Namun, satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa mendidik generasi muda di abad 21 tidak bisa hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Beberapa organisasi tersebut dan hasil pengembangannya disampaikan sekilas sebagai berikut. Yang pertama, ada tanggapan dari Wagner pada tahun 2010 dan Cheng Leadership Group dari Universitas Harvard. Mengidentifikasi kompetensi dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan oleh siswa dalam menghadapi kehidupan, dunia kerja, dan kewarganegaraan di abad ke-21 ditekankan pada 7 keterampilan berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, kolaborasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Keempat, ada inisiatif dan berjiwa entrepreneur. Yang kelima, ada mampu berkomunikasi efektif, baik secara oral maupun tertulis. Yang keenam, ada mampu mengakses dan menganalisis informasi. Dan yang ketujuh, ada memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Next. Kemudian yang kedua, dari Apollo Education Group mengidentifikasi 10 keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk bekerja di abad ke-21, yaitu keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, kemampuan beradaptasi, produktivitas dan akuntabilitas,
inovasi, kewarganegaraan global, kemampuan dan jiwa entrepreneurship, serta kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengsintesis informasi. Itu menurut Barry tahun 2012. Berdasarkan hasil, untuk yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh OECD, didapatkan deskripsi 3 dimensi belajar pada abad ke-21, yaitu informasi, komunikasi, dan etika dan pengaruh sosial. Menurut Anayoudu dan Claro pada tahun 2009. Kreativitas juga merupakan salah satu komponen penting agar dapat sukses menghadapi dunia yang kompleks. Terus yang keempat, ada dari US Based Partnership for 21 Century Skill, mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan di abad ke-21, yaitu dengan the 4CS, yaitu ada communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Kompetensi-kompetensi tersebut penting diajarkan pada siswa dalam konteks bidang studi inti dan tema abad ke-21. Next. Untuk yang kelima ada dari Assessment and Teaching of 21 Century Skills, mengategorikan keterampilan abad ke-21 menjadi 4 way of working, tool for working, dan skill for living in the world. Itu menurut Griffin, M. Chigao, dan Kerr pada tahun 2012. Untuk penjelasannya sendiri bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian yang nomor 6, ini yang ditekankan, yaitu menurut Delors Report pada tahun 96 dari International Commission of Education for the 21st Century, mengajukan 4 visi pembelajaran, yaitu pengetahuan, pemahaman, kompetensi untuk hidup, dan kompetensi untuk bertindak. Selain visi tersebut, juga dirumuskan 4 prinsip yang dikenal sebagai 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Kerangka pemikiran ini dirasa masih relevan dengan kepentingan pendidikan saat ini dan dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan di abad 21. Next. Ini untuk penjelasan tentang tanggapan yang orang nomor 6 tadi. Berikut akan dijelaskan mengenai kompetensi dan keterampilan sesuai 4 pilar pendidikan yang terdapat pada Delors Report. Yang pertama, learning to know. Belajar mengetahui merupakan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan materi pengetahuan. Penguasaan materi merupakan salah satu hal penting bagi siswa di abad ke-21. Siswa juga harus memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini berarti siswa harus secara berkesinambungan menilai kemampuan diri tentang apa yang telah diketahui dan terus merasa perlu memperkuat pemahaman untuk kesuksesan kehidupannya kelak. Kemudian ada learning to do. Agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat, maka individu perlu belajar berkarya. Siswa maupun orang dewasa sama-sama memerlukan pengetahuan akademik dan terapan, dapat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan, kreatif dan adaptif, serta mampu mentransformasikan semua aspek tersebut ke dalam keterampilan yang berharga. Next. Kemudian untuk yang nomor 3 ada learning to be. Keterampilan akademik dan kognitif memang keterampilan yang penting bagi seorang siswa, namun bukan merupakan satu-satunya keterampilan yang diperlukan siswa untuk menjadi sukses. Siswa yang memiliki kompetensi kognitif yang fundamental merupakan pribadi yang berkualitas dan beridentitas. Siswa seperti ini mampu menanggapi kegagalan serta konflik dan kritis serta siap menghadapinya. Kemudian untuk yang keempat, yang terakhir ada learning to live together. Berbagai bukti menunjukkan bahwa siswa yang bekerja secara kooperatif dapat mencapai level kemampuan yang lebih tinggi jika ditinjau dari hasil pemikiran dan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang daripada siswa yang bekerja secara individu dan mengatasi masalah sulit di abad ke-21. Selanjutnya saya serahkan kepada Irma Salsabila.
Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menyampaikan resumenya. Dan sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dalam perkataan atau terlalu cepat dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin menanggapi, memberi saran, atau bertanya, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.